Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya cerah, orangnya sehat, imannya kuat, maka kita syukuri dengan nikmat ini yang besar ini. Kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Dia yang mengajarkan kita nama Allah, mensyukuri nikmat Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Maka kita ucapkan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun dipakai di hari Jumat. Saya tak lagi berpantun karena orang singkat hebat-hebat. Dari tadi pantunnya mantap-mantap semua. Saya menengok ke kanan ke kiri, mana yang berpantun, tak nampak. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, pakcik, makcik, adik-adik, sehat semua? Apa kata Pak Wakil Bupati tadi? Mudah-mudahan dengan mendengar tablik akbar ini, yang nelayan menjadi nelayan yang baik, yang petani menjadi petani yang baik, yang pejabat menjadi pejabat yang baik. Tadi dalam perjalanan dari pelabuhan ke rumah apa tadi itu? Rumah dinas, gedung daerah. Dari pelabuhan ke gedung daerah, apa kata sahabat saya, Ustadz Somad, orang Dabu Singkep ini dulu dia kalau sekolah bukan ke Pekanbaru, langsung terbang ke Jakarta, Bandung, dan pokoknya yang jauh-jauh sana. Orang Dabu Singkep ini dulu kalau liburan, dia pulang tidak menunggu 6 bulan, 1 semester, seminggu sekali pulang. Hebat sekali. Banyak duit orang Dabu Singkep ini, banyak timah. Mana sekarang orang yang kaya-kaya dulu itu, yang hebat-hebat itu, mati dimakan cacing tanah, habis semuanya. Oleh sebab itu yang hari ini kaya jangan sombong, yang hari ini punya kuasa jangan bangga, karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang berada di depan saya ini adalah orang-orang yang tawaduk dan rendah hati. Abdul Somad berdiri di atas karpet, dia duduk di bawah karpet hijau terbentang. Jangan bapak ibu sangka enak di atas ini, Pak. Nampaknya saja enak di atas ini. Kalian tak tahu karpet ini basah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang manusia ini merasa kalau dia berada di suatu tempat, dia katakan Allah tak hadir. Dia katakan Allah ini sudah menghinakan aku. Oh, betapa hinanya aku di tengah sawah menanam padi. Enaknya orang kaya pakai mobil. Apa kata orang yang kaya naik mobil? Enaknya kau petani di tengah sawah bisa makan bersama keluarga. Aku naik mobil, kredit belum lunas. Kita selalu menyangka nikmat adalah punya orang, padahal nikmat yang terbesar adalah yang ada pada kita. Syukuri apa? Saya kalau mau saya nyanyi ini udah 3 album keluar. Pensiun artis-artis Jakarta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara mensyukuri nikmat Allah selain merenungkan bahwa yang terbesar yang ada pada diri kita sekarang, itulah nikmat yang mesti kita syukuri. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa. Apalagi yang mau dicari? Sekaya-kaya orang, sehebat-hebat orang, semiliar-miliardernya orang, hidup ini cuma 2, makan, pakai, makan, pakai, makan. Itu cuman kan? Makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, batuk, mati. Apa yang mau dicari hidup ini? Makan. Anehnya manusia ini, pagi-pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, mencari makan. Bapak kemana? Cari makan. Ibu kemana? Cari makan. Begitu makanan sudah ada, tak bisa makan. Kepiting ada, udang ada, kambing ada. Bapak tak makan kambing, kolesterol. Tak makan kepiting, berkunang-kunang.
tak minum teh manis, diabetes meletus. Ibu masih bisa minum teh manis? Teruskan. Bapak masih bisa makan udang? Bantai. Bapak ibu masih bisa makan durian? Buang. Kulitnya jangan dikunyah. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Yang jadi petani, jadilah petani yang baik. Saya tengok tadi ada tanaman tinggi pakai tiang melilit-lilit. Apa namanya itu? Tak apa-apalah. Merica ada, vanila ada. Tanamlah Pak. Bumi ini punya siapa? Punya Allah. Tanamlah, bumi ini punya Allah. Tapi urus juga surat tanah di BPN. Ditanam semua sampai ke bukit. Datang Pak Bupati bertanya sama Satpol PP, kenapa kau tanam? Bumi dan langit punya Allah. Tetap kita urus surat tanah. Jangan mentang-mentang ngurus tanah banyak luas di pulau, lalu kemudian kita ambil sempadan tanah orang. Sejengkal kau geser sempadan tanah, memang Pak Bupati tak tahu, Bapak Kepala BPN tak tahu, siapapun tak tahu. Tapi kalau sejengkal sempadan tanah kau geser, tengok kanan tengok kiri tak ada yang menengok. Sejengkal kau geser, tuwiqa, dililitkan 7 lapis tanah ke bawah di leher. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah geser sempadan tanahnya. Sejengkal tak pernah, 5 meter. Pejabat-pejabat tidak melihat, Bapak Kapolres tidak melihat, Bapak Dandim tidak melihat, pegawai pertanahan tidak melihat, tapi yang melihat kita siapa? La ta'khudhuhu sinatun. Dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Siapa dia? Allah. Itu yang akan melihat kita. Siapa yang menengok? 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 Yang saya tunjuk sekarang yang kecil-kecil menjawab Allah, Allah, Allah. Inilah yang akan menjadi gubernur Kepulauan Riau. Yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Ini yang akan menjadi Kapolri, yang akan menjadi Panglima Tentara. Sekolahkan dia, kasih makan halal, jangan kasih makan riba, jangan kasih makan haram, jangan kasih makan curang. Kasih dia makan halal sampai cita-citanya. Dinilai yang akan menolong, mengirimkan doa untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Ini nah jamaah nih, kita cerita mati dia ketawa pula. Oke, kita ulang sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan kasih anak makan haram. Mereka ini bersih, mereka ini suci. Saya kalau ceramah di depan emak-emak biasa, ceramah di depan atuk-atuk biasa. Tapi berceramah penuh tanah lapang sepak bola, yang paling depan anak-anak, ini baru luar biasa. Anak-anak mau mendengar ceramah, masya kan dipaksanya. Iya. Mana tahu nanti pas secara balik, mohon maaf Pak Ustadz, kami dipaksa Pak Bupati. Pak Bupati tak dapat hadir karena satu urusan yang penting. Bukan berarti dia ada urusan penting, Ustaz Abdul Somad tak penting. Jangan jadi fitnah ini, nanti jadi fitnah. Jangan ada dusta di antara kita. Ada urusan amat sangat penting. Alhamdulillah ibu hadir, Bapak Bupati, Wakil Bupati hadir, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala yang tak berkepala hadir, Kapolres hadir, Dandim hadir, Pak Dan Lanal hadir, semuanya hadir. Angkatan Darat hadir, Angkatan Laut hadir, Angkatan Udara yang tak nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana mata memandang manusia semuanya. Begitu saya sampai tadi di pelabuhan, langsung dibawa naik mobil. Begitu sampai ke tempat lokasi acara, saya tengok tak ada orang. Memanglah di pulau ni tak peduli mereka sama pengajian. Apalah orang ni, mau digulung tsunami apa ini? Saya pikir acaranya di gedung, dalam ruangan. Mohon maaf, saya sudah suuzon. Rupanya tanah lapang sepak bola penuh dari ujung ke ujung. Kamera drone tadi ambil gambar dari atas. Saya tengok drone-nya di bawah-bawah aja. Apa pula drone di bawah? Yang di bawah tuh kamera pakai tiang. Naik kalian ke atas, ambil gambar dari atas setinggi-tingginya. Awas tersangkut.
Ambil gambar, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Singkep menghadiri pengajian. Biar tahu orang. Kadang orang ini menyepelekan saja. Nanti kita tanya, ditanyanya pula kita, Ustadz dari mana? Dari Singkep. Masih di bumi Pak Ustadz. Dabu Singkep adalah Bunda Melayu. Semua orang Melayu berasal dari sini. Betul? Tak sah orang Melayu sebelum sampai pulang ke Dabu Singkep. Karena bondanya di sini. Apa arti bonda? Ibu. Maka orang yang tak pernah datang ke Dabu Singkep sama dengan orang Melayu yang tak kenal dengan ibunya. Datang kemari. Ustaz Abdul Somad sudah datang kemari 2 kali guys. Dulu di masjid. Masih ingat? Yang bilang ingat yang datang aja. Tak datang bilang ingat. Dulu dalam masjid penuh, melimpah ruah. Sekarang di luar masjid. Dalam masjid ramai, di luar masjid ramai. Nanti yang ketiga tak tahu entah di mana dibuat. Mungkin di atas sampan kita buat. Masya Allah, tabarakallah. Tengoklah baleho begitu besar. Saya cuma mau menunjukkan foto saya yang paling besar kan. Kalah foto pejabat-pejabat tuh. Awas yang buat baleho kena marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah petani yang baik, bayarlah zakat. Karena kalau kau banyak ibadah, banyak salat, banyak zikir, banyak puasa sunat, tapi kalau tidak berzakat, apa ancaman Allah? Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang yang tidak mau berzakat, menumpuk emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Tak mau menginfakkannya, tak mau menzakatinya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, ya Muhammad, mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dan menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha. Harta mereka itu nanti akan panas mendidih. Lalu bagaimana? Tukwa bihajibahuhum, ditimpakan ke kening mereka. Wa junubuhum, ke pundak mereka. Wa zuhuruhum, ke belakang mereka. Wa junubuhum, ke usus mereka. Kening, pundak, usus. Kening, stres, depresi, berkunang-kunang. Usus, sakit mah. Sakit mah ini sakit yang diderita oleh orang yang sudah nikah. Mah. Sakit mah. Sakit pundak, sakit tulang. Kening, stres. Usus, mah. Pundak, sakit tulang, depresi. Mau? Kalau tak mau, bayarlah zakat. Ibu yang pelit tak mau bayar zakat, asal dapat panen duit, beli cincin. Dapat panen duit, beli rantai. Dapat panen duit, beli anting. Dapat panen duit, gelang kaki. Dapat panen duit, gelang kaki satu lagi. Asal berjalan gemerincing, kerincing, 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 kerincing. Paling suka diperhatikan orang. Asal pergi undangan, keluar biji mata orang menengok gelang kakinya. Itulah yang paling dia suka. Begitu makan rendang, rupanya pedas. Saking laparnya, lupa mengunyah. Tersangkut. Mati. Kemana pergi gelang, rantai, subang, anting, dan gelang kaki tadi? Tengok, mereka udah senyum. Untuk bini muda mereka. Hari ini ibu tertawa, hari ini ibu tersenyum. Tapi besok pagi sambil menanak masih teringat, betul juga. Besok pagi sambil membuat teh manis, kopi, betul juga. Bapak pun bertanya, yang mana kopi abang? Kacau aja sendiri. Bukan itu maksud saya, Bu. Saya ini bukan ustadz provokator. Saya ini bukan penjahat. Saya cuman ingin ibu supaya bayar zakat. Ustadz ini ceramah apa pula ibu-ibu? Yang punya duit kan bapak, yang punya kebun kan bapak. Kenapa yang ustadz ceramahi ibu? Memang yang punya kebun bapak, tapi yang megang duit, tengok mengaku mereka. Tengoklah ibu-ibu Satpol PP, keren kan? Kalian mesti baik-baik sama dia. Yang macam-macam sifatnya nanti. Acara ini aman dan terselenggara dengan baik atas kerjasama Satpol PP dan Kepolisian Daerah Singkep.
Kenapa Ustaz sebut Satpol PP dengan polisi? Mereka yang mengamankan. Sempat datang ibu-ibu sebanyak ini menyerang, mengeroyok saya. Ustaz, apa tak lepas tangan kurus kecil? Dah habis 15 menit. Saya memandang tadi 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini. 15, 15, 15, 15, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kenapa Ustaz ke sini duluan? Kenapa tidak kemari duluan? Ladies first. Perempuan dulu. Habis itu baru laki-laki yang hebat-hebat, wakil bupati, majelis ulama, tentara, angkatan laut, semua laki-laki ini keluar dari rahim perempuan. Betul? Ada yang keluar dari perut bencong. Kalau begitu saya tanya, yang ada sekarang, wakil bupati laki-laki apa perempuan? Bapak Kapolres laki-laki apa perempuan? Bapak dan Lanal laki-laki apa perempuan? Bapak dan Dim laki-laki apa perempuan? Mana yang lebih hebat? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Siapa yang lebih hebat? Perempuan. Perempuan luar biasa. Betul? Habis 15 menit untuk perempuan. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak ini siap menjadi bapak-bapak yang membawa ibu-ibu masuk ke dalam surga? Jadilah laki-laki yang perkasa. Laki-laki yang perkasa bukan yang kumisnya melintang. Karena kalau perkara berkumis, kucing pun punya kumis. Laki-laki yang perkasa bukan yang jenggotnya panjang. Karena kalau perkara jenggot, kambing pun berjenggot. Laki-laki yang perkasa bukan badannya berotot tegap. Karena kalau cerita otot tegap, maka gajah lebih tegap. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang dapat membawa keluarganya ke dalam surga Jannatul Firdaus. Dan saya dapat melihat itu. Mana mungkin perempuan-perempuan ini datang pengajian kalau tidak izin laki-laki. Betul? Ibu-ibu kemarin ini mesti izin bapak. Bang, aku pergi pengajian ya. Pergilah, pergi. Abang mau kemana? Aku main gaple. Kalau ada laki ibu macam itu, sayang pula. Apalah sayang sama pemain gaple. Ilah memang cinta buta. Kalau ada suami mengatakan, kau pergilah pengajian, kau pergilah wirid yasin, abang mau main gaple, mau sabu-sabu, ibu sabar. Sabar, Bu. Nanti malaikat maut datang. Berapa banyak laki-laki yang tak mau sholat, yang tidak mau puasa, yang tidak mau berzakat. Ustaz Somad, saya ini dulu preman Ustaz. Terus Pak, tak mau saya bayar zakat. Terus tiba-tiba istri saya berkata kepada saya pas mau tidur malam, Bang, bayar zakat. Saya marah, saya emosi. Jangan kau nasihati saya, belanja dari saya, jangan suruh saya bayar zakat. Tapi pas tengah malam saya terbangun, masuk cakap istri saya itu ke telinga saya, ke hati saya, ke otak saya. Kenapa tak bayar zakat? Kenapa tak bayar zakat? Kata-kata yang lembut dari ibu masuk ke telinga mereka, masuk ke otak mereka, masuk ke sumsum mereka, masuk ke jantung mereka. Berapa banyak laki-laki yang tak sholat, yang tak puasa, berubah gara-gara ucapan ibu. Makanya ibu sabar. Istri Fir'aun sabar. Lama-lama Fir'aun tobat apa tak tobat? Tidak, tenggelam di Laut Merah. Begitu juga kalau ibu sabar. 2 gendangnya, Bu. Kalau tak tobat dia, laut dekat. Sabar, Bu. Tak ada jalan kecuali sabar. Saya tak mau ibu selesai pengajian, ibu bawa parang panjang. Bang, tobat bang. Kalau tak aku pancung kepala bang. Nah, inilah gara-gara ikut Ustaz Somad ceramah, Ustaz radikal Ustaz Somad itu. Ustaz Somad itu suaranya aja yang keras, Bu. Hatinya selembut sutra. Janganlah bilang, jangan bilang so sweet gitu. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang mampu membawa anaknya sholat ke masjid. Betul? Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah datang ke masjid.
Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Hayya 'alas shalah. Lepak bala enam. La ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Dijawabnya pula, kau aja duluan lah. Silakan. Yang tak mau ke masjid silakan. Yang angku sombong dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, silakan. Tapi sampai masanya nanti kau akan tua, kau akan layu, kau akan sakit, kau akan stroke, kau akan mimda tema taya bawati. Mampus. Ustaz Somad ini kalau ceramah mestinya dikasih teks biar dibaca, biar jangan keceplosan mulutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah dari masjid kau tak mau datang, tidak apa-apa. Tapi sampai masanya nanti, Pak, kau yang hebat, kau yang ganteng, kau yang kuat, kau yang berotot, kau yang bertenaga, jasadmu pasti akan dibawa ke masjid. Tapi waktu itu kau tak melangkah dengan kaki lagi, Pak. Catatan kakimu tidak dicuris malaikat. Kenapa? Kau dipikul orang ramai. Bukan karena kau raja, tapi karena kau jenazah. Imam sholat zuhur, luruskan shaf, kata imam. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Imam pun manggil Bilal ke belakang. Bilal, ya, masukkan jenazahnya. Dulu orang menegur dia. Hai bapak kaya, yang kebunmu sejauh mata memandang. Hai bapak kaya, yang sampan kau sebesar kapal Titanic. Hai bapak kaya, yang hebat rumahmu besar jendela kaca. Hai bapak kaya, rumah gedung hebat, rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi sampai masanya, sekarang kau tidak lagi disapa dengan Pak Kaya, kau tidak lagi ditegur dengan Pak Hebat, tapi sudah dipakai kata ganti yang ketiga. Mana jenazahnya? Mati. Yang kaya-kaya mati. Tapi jangan selesai pengajian ini besok semuanya tak ada yang ke laut. Bang, abang tak jadi ke laut cari ikan. Tak usah lah dek, kita mati juga nanti. Bukan itu maksud saya. Maksud saya tetap semangat cari ikan, tetap semangat nanam kebun, tetap semangat mencari duit. Tapi jangan lupa ingat-ingat hidup ini Pak, sama macam naik mobil, naik motor, gasnya terus. Remnya apa? Remnya adalah mengingat mati. Makanya kalau ada perempuan hobi belanja, hobi shopping, hobi macam-macam, bawa dia ke ziarah kubur. Kalau perlu 3 kali sehari, macam makan obat. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Tak juga mempan, bawa batu nisan itu letakkan di kamar. Masya Allah. Saya rasanya tidaklah berceramah di kampung orang lain. Saya macam berceramah di tengah makcik, di tengah pakcik, di tengah uak, di tengah abang, di tengah adik. Mengalir saja. Mengalir saja. Mengalir seperti air yang mengalir. Kata jamaah, alah ustaz aja kepedean. Tak ada tempat yang kosong kecuali hamba Allah. Masya Allah. Tengoklah anak-anak, awas kalian jatuh, patah tulang. BPJS mahal. Yang sakit-sakit jangan takut, jangan cemas, ambulan siap. Yang haus-haus jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, pemadam kebakaran siap. Daerah mana yang haus, angkat tangan kasih tahu biar saya panggil disemprotkannya. Jamaah kepanasan. Kepanasan tak tadi? Apa pula tidak? Semua bersampul koran. Jujurlah padaku. Tidak, katanya di koran. Kuyak koran. Jamaah kepanasan didatangkan Allah awan hitam menutup matahari. Kurang sayang apa lagi Allah sama orang singkat? Betul?
Begitu hebatnya. Jamaah mengatakan masjid tak muat, tak penuh, dikasih izin lapangan sepak bola. Biasanya yang di sini siapa? Manchester United, Liverpool. Tapi hari ini Manchester libur, Liverpool ke sawah semua. Kata Manchester United, Real Madrid, Barcelona,